Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama sahabat Mat Official dalam edisi berbagi tutorial. Episode kali ini kita akan sharing cara membuat LKPD digital melalui website Live Worksheet yang bisa dikerjakan siswa secara online dan dikoreksi otomatis tanpa kita harus membuat scoring. Mari kita ikuti tutorial selengkapnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Buka Google Chrome. Kemudian kita pilih akun yang sudah terdaftar di Live Worksheet. Kita browsing dengan kata kunci Live Worksheet. Kita klik yang paling atas. Otomatis kita langsung masuk, tidak perlu login dikarenakan ketika kita mendaftar akun, password sudah tersimpan. Sehingga sekarang kita langsung berada di beranda dari Live Worksheet. Untuk membuat LKPD digital, kita scroll ke bawah. Pada menu worksheet, kita klik Make Interactive Worksheet. Maka di pojok kiri atas muncul Get Started. Kita klik. Pada kotak yang bertuliskan Teacher, kita klik Make Interactive Worksheet. Kembali ke atas, kita klik Worksheet. Lanjutkan klik My Worksheet. Maka akan muncul di sebelah kiri Add Worksheet. Ini kita klik. Kita scroll ke bawah. Kita mulai dengan add media, yaitu mengupload file dalam format PDF yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pilih file, kita klik. Kemudian kita cari LKPD yang sudah kita siapkan dalam format PDF. LKPD bentuk aljabar 1, unsur-unsur bentuk aljabar. Ini kita klik 2 kali, open. Di sini sudah muncul LKPD bentuk aljabar 1. Sudah muncul. Iklan atau apa ini kita hilangkan dulu. Nah, di sini ada save. Kalau kita tidak hilangkan iklan tadi, karena tertutup, kadang kita lupa save, sehingga file ini tidak tersimpan di Live Worksheet. Kita save. Butuh waktu beberapa saat. Oke, sudah selesai. Jangan lupa klik Insert Selected. Nah, ini sudah terlihat. Yang kita upload sudah tersimpan. Selanjutnya kita mengetik yang terkait identitas dari LKPD yang akan kita buat. Kita beri nama LKPD unsur-unsur bentuk aljabar kelas 7 SMP. Bahasa kita pilih Indonesia, kita ketik in, muncul Indonesian. Kita klik. Subjek adalah mata pelajaran, kita ketik mat, begitu, maka akan muncul di sini matematika. Kemudian kontennya adalah bentuk aljabar. Kita ketik bentuk. Ada tidak? Ini ada. Kita klik other content, kita beri deskripsi singkat tentang materi.
Level adalah untuk siswa SMP. PDF download, yes no. Kalau yes berarti file yang kita upload tadi bisa di download oleh siswa. Kalau no berarti tidak. Kita pilih yes supaya kalau siswa menghendaki download dan untuk latihan di rumah, untuk mengulang, itu kita fasilitasi. Kemudian rentang umur siswa yang bisa mengakses, siswa SMP kelas 7 kita beri rentang dari 10 tahun sampai 15 tahun. Submitnya default saja. Kemudian body ini boleh kita isi, boleh tidak. Kita kosongi saja. Kemudian kita bikin privat atau public. Kalau privat kita hanya diberi kesempatan membuat 30 worksheet, tetapi kalau public itu bisa lebih banyak, ya, tidak terbatas. Kita pilih public dan sekarang save and edit element. Oke, sudah masuk di edit element. Kita lihat, nah ini file yang kita upload tadi sudah terupload dan sekarang bisa kita mulai mendesain sebagai LKPD yang akan atau bisa dikerjakan oleh siswa, yaitu kita siapkan text box yang harus diisi oleh siswa. Kita mulai dari kelompok dan nama-nama anggota. Kita pilihkan text box yang open answer. Nah ini kita klik, muncul di sini. Kemudian text box-nya untuk ukurannya kita sesuaikan. Memang ini kurang praktis karena untuk mengatur besar kecilnya text box itu tidak mudah begitu. Baik, kalau sudah punya satu ini bisa kita copy untuk text box yang sejenis. Kita copy. Oke, kita copy untuk bawahnya lagi. Upayakan tulisan ini adalah seolah-olah menumpang di titik-titik, karena nanti yang kita ketik itu posisinya ya sama seperti tulisan yang kelihatan ini. Baik, berikutnya saksikan video berikut. Untuk itu kita pasang link video di area yang sudah kita siapkan ini. Maka kita membuka dulu, mencari video yang kita copy linknya, tentu video yang sesuai dengan materi yang kita bahas. Kita ketik unsur-unsur bentuk aljabar. Saya mencari di channel saya pribadi yang sudah lengkap semua materi kelas 7 sampai dengan kelas 9 untuk mapel matematika, baik penyajian materi maupun pembahasan soal-soal. Nama channelnya Sahabat Math Official. Oke, langsung muncul ini yang part 1 nih, video IKM bentuk aljabar part 1, pengertian unsur-unsur suku jenis. Ini kita klik, kita scroll, ini ada icon share, kita klik, muncul link, kita copy. Sekarang kita kembali ke live worksheet. Caranya kita klik dulu YouTube player, ini muncul text box-nya, kita atur ukurannya, kita perkirakan tampilannya kurang lebih berbanding 16:9 sebagaimana bentuk layar HP, karena tayangan YouTube itu defaultnya adalah 16:9. Sudah, kemudian kita klik icon edit ini, maka di sini difasilitasi kotak untuk menempelkan link dari YouTube yang kita copy tadi.
link yang ini kita hapus, kita tindih dengan link YouTube kita. Sudah terpasang, kita save. Oke, ini sudah muncul thumbnailnya, artinya YouTube ini sudah siap untuk ditonton oleh siswa ketika membuka LKPD ini. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Nah, sekarang kita siapkan textbox untuk isian LKPD, yang mana isian siswa ini nanti akan kita beri skor. Sekarang kita membuat textbox untuk kunci jawaban dari LKPD. Maka kita memilihnya adalah textbox atas ini, ya, textbox yang atas ini. Kita pasang, kemudian kita buat kuncinya. Ini sudah ada contoh untuk 2 box. Jawabannya adalah 2 dus banyak pulpen, kemudian 2 box dan 3 pulpen. Jawabannya banyak pulpen Rida, 2 dus dan 3 pulpen. Sehingga untuk gambar yang ketiga ini kuncinya adalah 3 dus dan 2 pulpen. Kita klik edit, kita buat kunci. Untuk antisipasi jawaban anak yang berbeda karena mungkin spasi atau mungkin pakai koma, maka kita siapkan kemungkinan kunci jawaban yang lain. Add new answer. Kita klik, kita tulis 3 dus 2 pulpen. Atau mungkin ada yang tidak pakai spasi, berikan alternatif yang ketiga, 3 dus dan 2 pulpen. Namanya banyak anak, kita antisipasi. Atau mungkin versi yang kedua tetapi tidak pakai spasi, 3 dus spasi 2 pulpen. Kalau disambung semuanya rasanya tidak mungkin, ya. Atau mungkin ada yang pakai koma, 3 dus, 2 pulpen. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kita berikan kunci jawaban kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi sebagai jawaban dari siswa. Oke, kalau sudah kita save. Kemudian kunci ini kita copy untuk kita pasangkan di soal yang lain yang setipe. Kita edit, 5 dus 2 pulpen. Kita ganti 5, 2 tetap. Ini dalam rangka efisiensi waktu. Oke, kita copy lagi. Masih ada yang setipe ini, 1 dus 5 pulpen. Simpan. Sekarang untuk menjawab unsur koefisien, variabel, dan konstanta, kita bisa ambil lagi textbooknya, kita pasang di sini. Contohnya di sini 2A. 2 adalah koefisien atau disingkat koef.
A adalah variabel disingkat var, maka kita buat kunci untuk sebelahnya. Klik icon edit 2A plus 3, kita fokus ke 2A. 2-nya adalah koefisien, kemungkinan anak menjawab sesuai contoh koef. Kita siapkan 2 kemungkinan saja, kita save. Kemudian ini kita copy untuk kita letakkan di soal yang lain yang setipe, yaitu 3A. Kita tempatkan di kotak untuk nilai 3 koefisien gitu. Kemudian kita copy lagi. Berikutnya A adalah variabel, kita kopikan dari koefisien, kita edit menjadi variabel. Variabel dan var. Kita save, kemudian kita copy untuk kita jadikan kunci di soal yang lain yang setipe. Kembali ke atas. Di sini ada contoh 2A ditambah 3, 3-nya adalah konstanta. Maka kita buat kunci untuk 3A plus 2, 2-nya juga konstanta. Kita kopikan variabel, kemudian kita edit. Kita ganti konstanta. Konstan, atau mungkin ada yang menyingkat kon, atau mungkin ada yang menyingkat KONS. Simpan. Kita copy untuk kita jadikan kunci di soal yang lain. Selanjutnya ini ada kotak-kotak untuk jawaban siswa. Dari aktivitas di atas, apa yang bisa kalian jelaskan tentang pengertian unsur-unsur bentuk aljabar berikut? Ini jawabannya berupa kalimat yang panjang, yang sangat sulit kita memprediksi susunan kalimat dari jawaban siswa. Apalagi siswa banyak, tentu untuk kita pastikan jawabannya sama akan sangat sulit. Untuk itu, isian ini nanti tidak diberi skor, artinya tidak dikoreksi, hanya sekedar sebagai masukan buat guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang pengertian dari variabel, koefisien, dan konstanta yang akan diungkapkan dengan bahasa dan kalimat yang mereka tulis. Baik, kita siapkan text box yang open ya. Sebenarnya ini walaupun 2 baris, cukup 1 text box, tidak apa-apa diperlebar begini karena bisa di enter dan jawaban bisa turun di bawahnya. Lanjut scroll ke bawah. Ini adalah isian tabel yang akan diberi skor, menentukan unsur variabel, koefisien, dan konstanta, serta jenis bentuk aljabar. Sudah ada contohnya. Sekarang kita siapkan dulu text box-nya untuk membuat kunci jawaban. Kita mulai dari unsur variabel di kolom variabel. Sudah ada contohnya 2A min 3B, variabelnya adalah A, B. 3M min N min 2, variabelnya M, spasi N. Sekarang kita buatkan kunci untuk 5X plus 3Y min 2.
variabelnya adalah X dan Y. Kita tulis X, spasi Y. Ini kita copy. Alternatif yang lain kita tambahkan tanpa spasi. Alternatif jawaban yang lain pakai dan, X dan Y. Simpan. Kemudian ini kita copy. Untuk bawahnya kita sesuaikan kuncinya. Berikutnya kolom koefisien. Contoh 2A-3B. Koefisiennya untuk A2 B-3 ditulis 2, -3. 3M-N-2. Koefisien M adalah 3, koefisien N adalah -1, ditulis 3, -1. Pakai spasi. Kita buatkan kunci. Kita copy text box sebelah, kemudian kita edit. Save. Berikutnya konstanta. Paling atas 2A-3B, konstantanya tidak ada. Untuk yang bawah konstantanya -2. Kita siapkan text box-nya, kita kopikan. 5X plus 3Y min 2, konstantanya adalah min 2. Tidak ada alternatif lain. Paling bawah konstantanya 15. Tidak ada alternatif lain. Yang tengah 6P min 2Q plus 3R tidak punya konstanta. Kita beri strip atau 0 ya. Oke. Berikutnya kolom yang paling kanan, jenis aljabar. 2A-3B adalah suku 2 atau binomial karena terdiri dari 2 suku. Untuk soal baris ke 2, 3, 4, dan 5, kita siapkan text box-nya, kita kopikan. Ini adalah suku 3. Kita ketik suku 3. Atau kita tambahkan alternatif yang lain trinomial. Kita simpan. Bawahnya semuanya 3 suku berarti sama, tinggal kita kopikan saja tanpa kita edit. Oke. Turun ke bawah. Jadi apa itu suku dan bagaimana kalian dapat menentukan banyak suku pada bentuk aljabar? Silakan berikan pendapat kalian. Jawaban bebas dan tidak diberi skor, open answer, dan tidak perlu kita beri kunci. Lagi ke bawah. Ini jawabannya berupa kalimat. Kita kopikan dari sini. Jawabannya suku sejenis atau bukan suku sejenis. Yang bawah ini salah nomor, mestinya nomor 6 ya. 3x kuadrat y dan 5xy kuadrat bukan suku sejenis. Oke. Untuk yang bagian kanan, jawaban kalimat panjang yang tidak kita beri skor,
kita beri tag box tanpa kunci. Berarti sudah selesai. Sekarang kita bisa simpan. Kalau save berarti langsung nutup. Kalau save and view, setelah kita save kita bisa melihat tampilannya. Kita save and view. Nah, seperti ini. Ini ada terlihat tag box yang kita buat tadi. Videonya juga kelihatan. Nah, kuncinya tersembunyi ya, karena kalau terlihat nanti siswa tidak berpikir. Otomatis kuncinya disembunyikan ketika LKPD itu diakses oleh siswa. Tidak kelihatan kuncinya. Sementara sampai di sini dulu. Insya Allah berjumpa lagi pada episode berikutnya, kelanjutan dari materi LKPD ini, yaitu bagaimana kita membagikan link dari LKPD ini kepada siswa, kemudian bagaimana cara siswa mengakses dan mengerjakannya, serta mengirimkan hasil pekerjaannya kepada guru. Kemudian bagaimana juga guru bisa melihat hasil atau nilai dari siswa yang telah dikirim kepada guru. Ikuti tetap di channel yang sama, Sahabat Mat Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.